If the farmer is rich, then so is the nation. Amit Kalantri. Perkenalkan, saya Moria Krisyanti Valentina dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Program Studi Agroekoteknologi kelas G dengan nomor induk mahasiswa 2050202001111123. Dalam video kali ini akan membahas mengenai sosiologi pertanian dengan tema proses dan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu dengan individu lain, antara kelompok dengan kelompok lain, maupun antara individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, persaingan atau competition, pertentangan atau pertikaian atau biasa kita sebut dengan konflik, dan yang terakhir adalah akomodasi. Kali ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah seorang petani di daerah Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Toto. Bapak Toto. Bapak Toto sudah berapa lama menjadi petani Pak? Ya sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Terus untuk lahannya sendiri ini milik pribadi atau sewa dari pihak lain? Ya milik sendiri. Milik sendiri. Kebetulan. Jadi selain Bapak di sini yang mengelola siapa lagi Pak? Apa Bapak sendiri? Ya. Bapak sendiri ya. Jadi Ya. Terus untuk hasil pertanian dari lahan ini dijual seluruhnya atau sebagian besar untuk konsumsi pribadi Pak? Sebagian dijual, sebagian untuk konsumsi rumah. Ya. Lalu apa Bapak mengandalkan pekerjaan bertani ini sebagai pekerjaan utama atau Bapak memiliki pekerjaan lain juga? Ada sampingan juga. Selain petani, jualan hasil pertanian di Pasar Gadang. Oh, di Pasar Gadang. Lalu kan selain jadi petani, jadi Bapak juga memiliki lapak di Pasar Gadang dan menjual hasil pertanian Bapak di sana. Ya. Lalu apakah di pasar Bapak hanya menjual hasil pertanian sendiri atau juga menjual hasil pertanian milik orang lain Pak? Kadangkala dititipi sama orang lain dan hasilnya kami dibagi persenan gitu. Oh, jadi ada komisi untuk Bapak juga, ada juga untuk petani lain. Iya. Lalu apakah di daerah ini ada kelompok tani, dan jika ada apakah Bapak bergabung di kelompok tani tersebut? Kira-kira di sini tidak ada kalau kelompok tani. Jadi Bapak hanya mengelola lahan ini sendiri kemudian dijual sendiri gitu ya Pak? Lalu dengan kondisi lahan yang saling berdampingan ini kan nggak cuma lahan Bapak aja ya Pak ya? Iya. Ada juga lahan milik orang lain. Dengan kondisi tersebut bagaimana kondisi sosial antar petani di daerah ini? Apakah ada perjanjian gitu antara lahan satu dengan lahan yang lainnya? Tidak ada, cuman saling menjaga. Oh, jadi saling menjaga dan tidak merusak lahan orang lain gitu ya Pak ya? Lalu untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kegiatan-kegiatan baik dari petani sendiri atau dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas usaha tani di daerah ini Pak? Belum ada sampai sekarang. Belum ada, jadi ya hanya kegiatan di sini hanya bertani gitu Pak? Iya. Saya rasa cukup Pak, terima kasih atas Terima kasih kembali wawancaranya. Ya. Semoga lancar pekerjaannya, terima kasih. Amin. Setelah dilakukan wawancara pada salah satu petani di daerah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa para petani di daerah ini termasuk ke dalam para petani tradisional, dan juga bentuk kerjasama yang dilakukan antar petani di daerah ini adalah cooperation atau kerjasama. Menurut pendapat Wolf pada tahun 1983, petani dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu petani tradisional dan yang kedua adalah pengusaha petani. Petani tradisional sendiri adalah para petani yang dalam artian melakukan usaha tani
tidak berorientasi pada keuntungan atau laba. Maksudnya dia adalah bukan sebuah perusahaan petani, melainkan dia merujuk kepada rumah tangga pertanian. Sedangkan perusahaan petani atau pengusaha petani adalah perusahaan yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk berorientasi kepada laba atau keuntungan sebagai perusahaan pertanian. Para petani di daerah Kendalpaya ini termasuk ke dalam petani tradisional. Kenapa bisa dibilang petani tradisional? Karena sebagian besar hasil pertanian di daerah ini akan dijual dan sebagian besar lagi dikonsumsi secara pribadi oleh para petani dan keluarganya. Mengapa interaksi sosial para petani di daerah ini disebut dengan bentuk cooperation atau kerjasama? Hal itu dapat kita lihat dari kegiatan sehari-hari para petani yang walaupun tidak memiliki aturan tertulis, akan tetapi mereka saling menjaga dan saling bekerja sama untuk memajukan usaha tani mereka. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa petani yang tidak memiliki lapak di pasar akan menitipkan hasil pertaniannya kepada para petani yang memiliki lapak di pasar, dengan hasil penjualannya diatur sesuai dengan perjanjian masing-masing dari para petani itu sendiri. Sekian video sosiologi pertanian mengenai proses dan interaksi sosial dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.